Nah, sekarang kita akan membahas pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pers ya. Kita hanya akan membahas 2 pasal. Kelihatannya sedikit, rumusannya juga tidak begitu panjang, tapi diskusi falsafatinya bisa sangat lebar. Saudara, kita perhatikan pasal 2 Undang-Undang Pers. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Nah, kita melihat apa yang dimaksud pasal 2 itu. Pertama-tama tentu saja, kalau kita tidak mengerti atau kita ingin mengetahui maksud suatu undang-undang, kita harus melihat penjelasannya, penjelasan undang-undangnya. Nah, kita lihat penjelasannya, saudara. Pasal 2, penjelasannya dikatakan di sana cukup jelas. Ini kalau kata undang-undang cukup jelas. Tapi, kalaupun kita belum jelas juga atau ingin mengetahui, maka sumbernya adalah pengetahuan, ya, doctrines. Ya. Nah, mari kita bahas kandungan pasal 2 ini. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu bisa mewujud dalam banyak hal. Ya, kemerdekaan pers itu adalah salah satunya. Kedaulatan rakyat itu apa? Ya, sebagaimana kita sudah pelajari di ilmu negara ya. Kedaulatan rakyat adalah suatu pandangan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Apa maksudnya? Ya, rakyatlah penguasa tertinggi, milik kekuasaan tertinggi di suatu negara. Bukan pemimpin, ya, bukan pemerintah. Ya. Ini biasanya kedaulatan rakyat dilawankan dengan kedaulatan raja misalnya. Kalau kedaulatan rajalah yang berdaulat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Rakyat tuh hanya sekedar menuruti kemauan dari raja. Karena apa? Pemimpin atau raja itu dalam kedaulatan raja maupun kedaulatan negara, ya, negara itu adalah yang punya kekuasaan tertinggi. Nah, dalam kedaulatan rakyat saja people atau rakyat itulah yang punya kuasa. Kalau kita bicara perkembangan pandangan ini, ya kita akan kembali ke sejarah filsafat kenegaraan ya. Pada masa-masa lampau biasanya raja atau orang yang terkuat itulah yang punya kekuasaan. Ya, dia bisa menggunakan hukum untuk kepentingannya. Makanya seperti Louis ke-14 tuh, I am the law, aku adalah hukum, saya adalah hukum. Dia bisa memerintahkan apa saja seperti yang dia mau. Masyarakat ya tidak punya kekuasaan atau hak atau apapun. Nah, kita adalah negara yang berpaham kedaulatan rakyat. Ini jelas. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 di sana ditegaskan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Jadi kemerdekaan pers ini kalau kita kaitkan dengan hukum kenegaraan kita, konstitusi kita, ya adalah wujud dari paham kedaulatan rakyat yang secara formal dinyatakan dalam konstitusi kita. Pers itu harus merdeka. Ya, karena kalau tidak merdeka maka rakyat sebenarnya tidak berdaulat. Nah, di sini dikatakan dalam pasal 2, saudara perhatikan, berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Demokrasi itu ya sebetulnya juga kedaulatan rakyat ya, demos kratein ya. Demos itu orang banyak, kratein itu ya kekuasaan ya. Keadilan, justice, dan supremasi hukum. Supremasi hukum, supreme ya, hukum yang supreme, yang di atas. Saudara, kalau kita bincangkan ini dengan mengambil contoh-contoh konkret,
mari kita lihat negara-negara yang tidak demokratis. Atau mari kita melihat diri kita sendiri, Indonesia, ketika kita berada dalam situasi yang tidak demokratis. Orde Baru mungkin salah satu contoh yang baik untuk kehidupan yang tidak demokratis ini. Termasuk juga sebetulnya di masa pemerintahan Soekarno, di masa demokrasi terpimpinnya. Saya nggak pakai istilah Orde Lama karena sebenarnya Orde Baru itu ciptaan istilah yang disebutkan pemerintahan Soeharto saat itu ya, untuk menyebut dirinya itu Orde Baru ya. Tapi Soekarno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama kan, jadi Soekarno itu menyebutnya demokrasi terpimpin. Nah, di masa lampau ya, yang saya maksudkan adalah pada masa Orde Baru, pada masa demokrasi terpimpin, kita tidak menganut atau tidak mencerminkan kehidupan yang berkedaulatan rakyat. Persnya tidak bebas ya, tidak merdeka. Kenapa tidak merdeka? Ya, ada sensor, ya, ada bredel, ada pelarangan penyiaran. Ya. Kasus yang mengemuka itu adalah bredel majalah Tempo, editor Detik, ya, tentang pembelian kapal perang bekas milik Jerman tuh. Nanti kita bisa baca di tautannya beritanya ya, bagaimana kapal perang yang mau dibeli oleh Indonesia itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi, diduga markup ya, digede-gedein duitnya, tapi kapalnya spesifikasinya sangat rendah. Ini menjadi sorotan media saat itu. Nah, tetapi hal ini menimbulkan ketidaksenangan di pemerintahan yang memegang kekuasaan saat itu, presiden, menterinya saat itu adalah Habibie, sehingga singkat cerita media-media itu di bredel itu dicabut izinnya. Ya, dulu instrumen izin itu dipakai untuk mengkontrol media. Jadi awas ya kalau terlalu kritis sama pemerintah, izinnya dicabut. Jadi medianya itu kan mati kalau tidak ada izin. Ilegal jadinya. Nah, tidak ada kemerdekaan pers. Ya, pers hidup itu harus berhati-hati saat itu. Di masa Soekarno juga pers ada beredelan juga. Ini kalau kita bicara kemerdekaan kedaulatan rakyat ya, sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan informasi juga nggak sesempit, tidak melulu kita bicara pers. Kalau kita sedikit agak melebar ya, agak keluar dari mata kuliah ini, saudara bisa pelajari, saudara bisa googling bagaimana Indonesia itu juga pernah mengenal pemberangusan buku-buku bacaan tuh. Ada buku yang dinyatakan terlarang, buku yang tidak boleh beredar, bukunya Pramudia Anantatur tuh termasuk buku-buku yang dilarang kejaksaan saat itu. Kenapa ya? Pahamnya bukan paham kedaulatan rakyat saat itu. Negara maunya mengkontrol masyarakat. Sehingga salah satu upayanya adalah mengkontrol atau mengendalikan informasi. Artinya apa? Sebenarnya dengan kontrol informasi ya, itu negara berusaha mengendalikan apa yang rakyat boleh tahu gitu. Apa yang rakyat tidak boleh tahu gitu. Karena apa? Kalau rakyat tahu ya, rakyat akan semakin mempertanyakan. Ini sebetulnya kalau kita bicara kemerdekaan pers ya, kaitannya dengan demokrasi, adalah suatu pemerintahan di mana kita memang harus boleh atau memang kita itu harus punya ruang seluas-luasnya untuk mempertanyakan kekuasaan. Kekuasaan itu dipakai untuk apa? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah efisien atau tidak? Apakah korupsi atau tidak? Dalam negara demokrasi kita mesti punya ruang untuk itu ya. Dan harus dijamin kemerdekaan itu. Nah,
Di masa lalu, ya, kalau kita lihat, rakyat tuh nggak bisa mempertanyakan itu. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh ngerti ini itu. Caranya nggak boleh gimana ya? Persnya dibredel, disensor, dilarang. Akhirnya apa saudara, kalau tidak ada kemerdekaan pers, ya tidak akan ada kritik. Bagaimana Anda bisa mengkritik kalau Anda nggak ngerti? Salah satu modal utama untuk melakukan kritik pengawasan, itu kan kalau Anda mengerti sesuatu. Anda bisa mempertanyakan. Ya, dan itulah yang seharusnya terjadi di negara demokrasi. Ada debat publik, ada isu-isu yang diperdebatkan publik. Ya, mengenai jalannya kekuasaan itu harus selalu ada. Kalau warga, ya kalau kita nggak ngerti apa yang sebetulnya going on, yang sebetulnya terjadi, bagaimana kita bisa mengkritik? Nah, kekuasaan yang korup, kekuasaan yang tidak demokratis pasti berusaha mengendalikan apa yang Anda tahu, apa yang warga tahu, yang diketahui oleh warga. Supaya apa? Supaya tidak ada kritik. Ya, bentuk yang vulgar antara lainnya seperti itu, pemberangusan, pelarangan, pembredelan, ya. Bahkan juga tindakan kekerasan terhadap ujung tombak pencarian informasi, yaitu wartawan. Maka kita mengenal atau kita tahu ada kekerasan terhadap jurnalis, terhadap wartawan, ya. Dari kekerasan verbal, ya, kata-kata, sampai kekerasan yang sifatnya violent, ya. Kekerasan fisik, bahkan perampasan nyawa, dan itu masih terjadi sampai saat ini, nggak di Indonesia, nggak di belahan dunia yang lain. Kenapa? Ya, itu berasal mula dari kekuasaan yang tidak mau diawasi. Nah, sehingga kalau mari kita kembali juga kepada hukum ketatanegaraan kita, sudah jelas kita itu adalah negara kedaulatan rakyat, maka pers itu harus bebas, harus merdeka. Supaya apa? Yang paling penting itu adalah kekuasaan itu bisa terawasi. Nah, di titik inilah biasanya mahasiswa atau di perkuliahan pers saya itu, mahasiswa bertanya, tapi pers itu sekarang kebablasan, Pak. Persnya terlalu ngawur begitu. Dengan segala contoh-contohnya, ya. Nah, memang saudara, ya, saya selalu menjelaskan bahwa pers yang bebas itu bisa destruktif. Ya, pers yang bebas itu bisa destruktif. Apa boleh buat seperti yang kita lihat sekarang, ya, misalnya pers yang mengkritik atau mengeluarkan tulisan tanpa check and recheck dahulu, yang seperti menghakimi, itu terjadi, ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara bagaimana dunia digital, seperti yang saya minta saudara baca kemarin itu clickbait, ya. Pers itu berlomba-lomba untuk jadi yang paling cepat supaya dapat klik banyak itu adalah logika uang, ya. Nah, ini ada potensi pers itu bombastis beritanya, mencari yang sensasional, yang sense, ya, yang memancing rasa orang gitu. Ini ekses negatifnya. Tapi saudara, kalau pers tidak bebas, kalau pers seperti di masa Orde Baru, itu pasti rusak. Jadi kita memilih antara dua itu, mana yang kita pilih? Pers yang dikekang, yang tidak bebas, atau pers bebas? Apa boleh buat? Kita mesti milih pers yang bebas dengan segala konsekuensinya.
Memang pers yang bebas itu seperti tadi saya katakan itu dapat saja destruktif, tapi pers yang terkekang itu pasti rusak, kita rusak, nggak ngerti apa yang terjadi, kita tidak bisa mengkritik, otoritarian muncul. Kebetulan saya sebagai warga negara pernah mengalami masa ketika pers itu dikekang, kita nggak ngerti apa yang terjadi di Aceh misalnya, kita nggak ngerti apa yang terjadi di Timur Timur, nggak ada di koran-koran kalau kita lihat, apalagi di televisi nggak ada operasi militer, ada orang tewas, nggak ngerti kita. Saya dulu itu kalau punya teman ya, bapaknya tentara, itu suka cerita baru pulang dari Timur Timur misalnya. Timur Timur kan dulu bagian dari Indonesia, tapi sering konflik di sana, konflik bersenjata gitu. Pulang ada yang tentara Indonesia itu ada yang mati, ada yang cacat. Saya pikir ada apa di sana ya, katanya perang sudah selesai, artinya pengetahuan saya perang dengan Belanda gitu, atau dengan sekutu tahun 45 sampai 48. Kok ada perang gitu, ternyata ada konflik bersenjata ya di Timur Timur, di Aceh, Papua tahun 90-an ketika saya seusia saudara barangkali jadi mahasiswa yang nggak ngerti karena apa, di berita yang nggak ada, hingga korban jatuh dan sebagainya juga kita nggak ngerti bagaimana kita bisa melakukan kritik protes ya. Saat itu juga unjuk rasa dan lain-lain juga dikekang ya, artinya kita sama sekali negara itu tidak berkedaulatan rakyat ya, padahal hak kita untuk protes, untuk protes secara damai itu kan hak asasi manusia. Kemudian juga demonstrasi itu juga hak asasi manusia. Tapi di masa Orde Baru hal itu tidak mungkin ya. Ada sensor, ada larangan, ada propaganda. Informasi itu memang kunci sekali. Bagaimana kalau negara mau menguasai benak masyarakat ya menguasai informasi. Nah, oleh karena itu kita kembali versi yang merdeka yang bebas memang bisa destruktif, tapi pers kalau dikekang dikendalikan oleh negara itu pasti akan lebih rusak. Nah justru itulah maka kita punya seperangkat hukum pers ini supaya apa? Supaya pers yang merdeka itu bisa merdeka yang katakanlah secara bertanggung jawab, ada rambu-rambunya. Ya, perhatikan kembali pasal 2 itu asasnya prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ya. Jadi hukum harus supreme, menjadi yang tertinggi begitu lah. Ini kaitannya kalau kita bicara supremasi hukum dengan kemerdekaan pers itu adalah pers juga harus berada di dalam koridor negara hukum. Ya, tidak boleh menghakimi, tidak boleh judgmental ya. Maka nanti kalau secara teknis misalnya ada kata tersangka atau terduga begitu, dalam kasus-kasus pidana, itu prinsip negara hukum juga harus dimunculkan di dalam kehidupan pers. Nah, saudara, kemudian pasal 3-nya kita melihat di sini pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Lihat saudara, ada fungsi-fungsinya ya, informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Itu pasal 3 butir pertama, kemudian pasal 3 butir kedua. Di samping fungsi tersebut, pers nasional dapat fungsi sebagai lembaga ekonomi. Nah saudara, apa maksud pasal ini? Mari kita kembali mencoba melihat di penjelasan pasal ini, pasal 3. Kita melihat bagaimana undang-undang menjelaskan ini. Kita lihat pasal 3 dikatakan ayat 1-nya itu cukup jelas. Nah, ayat 2-nya mengatakan perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan wartawan dan karyawan terjamin. Kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Ya, ayat 2 di situ dikatakan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa, saudara?
ya mencari keuntungan ya. Ekonomi itu kan pengeluaran pengorbanan sekecil-kecilnya dengan gain atau pendapatan yang sebesar-besarnya. Mari kita simak atau kita diskusikan pasal 3 ini. Adalah fungsi sebagai informasi. Saya kira walaupun penjelasan mengatakan sudah jelas, informasi itu kan memberitahu ya, memberikan kita jadi tahu lah gitu. Dengan pers kita menjadi mengerti apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan nasional kita, bahkan di apa yang terjadi di dunia ini ya. Anda bisa mengerti berbagai hal ya, salah satunya melalui pers. Karena apa? Sekarang ini Anda tahu sesuatu tidak melulu dari pers ya, tapi dari pihak-pihak lain juga di luar pers ya, seiring dengan kemudahan teknologi informasi ya, bisa mentransmisi bisa bertukar informasi dengan cepat, terutama melalui internet. Saudara, media informasi, pendidikan, edukasi, pers itu juga mendidik, artinya dia membuat masyarakat itu lebih baik, menjadikan masyarakat lebih tahu, educated gitu. Kemudian hiburan ya, ini buat terhibur, dan kontrol sosial nih pengawasan oleh masyarakat. Ini penting saudara, fungsi kontrol sosial ini menurut saya justru paling penting di sini, karena kalau dalam konteks ketatanegaraan negara ya, penyelenggara negara itu kan harus diawasi. Kita mengawasi pemerintah bagaimana kerjanya, bagaimana dia menggunakan anggaran, bagaimana dia melaksanakan kekuasaannya, itu harus diawasi, harus dikritisi. Pers itu punya fungsi itu. Nah, kontrol sosialnya yang paling penting menurut saya. Seharusnya malah dari fungsi-fungsi yang lain mestinya diterapkan ditempatkan di paling depan ya. Nah, saudara, kita melihat butir keduanya. 3 butir atau ayat kedua. Di samping fungsi tersebut, pers nasional punya fungsi sebagai lembaga ekonomi. Tadi dikatakan dalam penjelasannya, lembaga ekonomi itu kan dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi. Nah, artinya apa? Pers itu bisa mencari keuntungan, digunakan untuk mencari keuntungan, sesuatu yang menguntungkan. Nah, inilah yang saya minta saudara kemarin untuk membaca bagaimana kegiatan pers ya, yang dalam melaksanakan fungsi ekonominya itu bisa conflicting ya, berbenturan dengan fungsi pers yang lain, terutama kontrol sosial. Ya, pers itu dalam mencari keuntungan misalnya, itu salah satu aktivitasnya adalah terkait dengan iklan ya, advertensi kalau dalam bahasa Belandanya itu, memasang reklame juga ya. Nah, iklan itu kan mendatangkan keuntungan, sehingga pers itu berlomba supaya ada iklan masuk misalnya. Nah, dalam konteks ini saya pernah menulis bagaimana pilkada, bagaimana misalnya momen pemilihan umum ya, itu dipakai oleh para kandidat partai untuk mensosialisasikan dirinya, mencitrakan dirinya. Salah satunya tentu saja lewat media. Nah, ini banyak iklan-iklan politik di situ. Seorang kepala daerah misalnya, dia akan mengiklankan dirinya, mencitrakan dirinya yang baik, yang santun, yang penyayang anak dan sebagainya. Dia masang iklan 1 lembar penuh barangkali, supaya apa? Dia mendapatkan citra yang baik, akhirnya dia terpilih misalnya. Sisi lain, pers akan mendapatkan iklan juga dari situ. Persoalannya adalah dalam hal seperti ini ya, ini sangat rawan
mengganggu independensi pers. Saudara bayangkan seandainya saudara ada di perusahaan pers, ada tokoh atau partai yang pasang iklan, wah duitnya banyak masuk ke dalam perusahaan saudara, bagaimana saudara bisa menjaga kekritisan saudara terhadap tokoh itu maupun partai tersebut kalau di suatu saat dia menyimpang atau di masa lalunya dia menyimpang, mungkin saudara atau pers itu akan menahan diri untuk tidak mengekspos kekurangan atau kesalahan dari si tokoh itu. Karena apa? Ya, dia mendatangkan profit gitu. Dan ini yang semakin kesini semakin diperbincangkan juga ya, bagaimana independensi pers ketika berhadapan dengan korporasi misalnya. Perusahaan-perusahaan besar misalnya yang bermasalah dengan pajak, yang bermasalah dengan lingkungan. Bagaimana supaya menghindari kritik pers? Ya, mereka pasang iklan yang banyak kali di media tersebut. Ya. Sehingga apa? Media tersebut menjadi dengan sendirinya menjadi lunak begitu. Ini yang sesuatu yang membahayakan fungsi ekonomi ini bisa konflik dengan fungsi kontrol sosial terutama, bisa konflik dengan fungsi edukasi misalnya, fungsi pendidikan ya. Sehingga pers misalnya kaitannya gini, pers tuh karena banyak orang tuh menyukai hal yang bombastis ya, maka pers tuh akan menulis dengan yang berlebih-lebihan, yang asal cepat dulu ya, ada isu langsung dilemparkan, langsung ditayangkan, terutama dalam media online tanpa check and recheck yang memadai. Pokoknya supaya kalau ada sesuatu yang heboh ya, dikasih judul yang sensasional, orang itu kan akan ngeklik. Nah, kita refleksikan diri kita aja lah kalau kita membaca berita online ya, yang terkait dengan seksualitas, yang terkait dengan kejahatan, yang terkait dengan gosip ya, perselingkuhan dan sebagainya. Tangan kita itu gatel kali kalau nggak ngeklik. Nah, klik itu logika sekarang adalah keuntungan juga gitu. Saya bukan orang IT, tapi lebih kurang kan dia mendatangkan profit gitu. Ketika sistem memonitor hitsnya banyak ya, maka dengan sendirinya secara otomatis juga akan mendatangkan banyak iklan gitu. Akhirnya berita-berita itu sensasional munculnya. Sensasional tuh nggak ngerti lah isinya nanti bener apa enggak, valid atau enggak, yang penting tayangkan dulu dengan judul yang menggelitik begitu ya. Nanti orang ribuan klik, wah iklannya banyak ke situ. Akhirnya apa ya? Mana fungsi edukasinya? Mungkin hal-hal yang nggak penting juga masuk gitu ya. Misalnya kalau kita bicara belakangan hari ini ya, Raffi Ahmad jual mobil kayak, atau pertengkaran selebritis, untuk apa pentingnya untuk kita gitu? Anda nggak akan jadi cerdas membaca itu gitu. Tapi karena dia sesuatu yang sensasional ya, yang berkaitan dengan gosip, yang berkaitan dengan hal-hal yang buruk ya. Hal buruk itu kan sesuatu yang baik kalau dalam jurnalistik sayangnya. Tapi apa yang kita dapat sebetulnya kalau kita renungkan? Ya, maka ada pemikir yang mengatakannya, sebenarnya kita tuh tiap hari tuh memenuhi sampah juga di benak kita itu dengan membaca berita-berita yang nggak perlu seperti itu. Ya kan selalu mengatakan tuh, kalau di kelas lain kali ya, manfaatnya kita ngerti Nia Ramadhani nggak bisa mengupas salah itu apa ya? Dan memori itu bahwa Nia Ramadhani nggak bisa mengupas salah itu sekarang ada di benak kita, atau di benak saya paling enggak lah gitu. Gunanya untuk apa dalam kehidupan saya? Mending saya ngapalin satu teori, memahami satu teori misalnya, terus saya ajarkan kepada saudara, kan malah lebih berguna ya. Tapi gara-gara aku sudah membaca Nia Ramadhani nggak bisa mengupas salah, dan itu memasuki sedikit lah di dalam otak saya ya, kalau diukur
diukur, dianalogikan flash drive mungkin sekian kilobyte kali, tapi kan itu consuming the space di otak saya dan nggak ada gunanya. Edukasi apa yang saya dapat itu? Nah, masyarakat dapat apa? Inilah saudara ya, bagaimana fungsi ekonomi bisa menggerus fungsi yang lain yang lebih katakanlah mulia ya, fungsi edukasi mendidik masyarakat, terutama kontrol sosial ya. Karena apa? Ya ini sekali lagi ini persoalan sebetulnya. Bagaimana pers itu menjaga independensi. Kontrol sosial kan pers itu tempat sarana untuk melakukan kritik dan pengawasan, mengawasi kekuasaan. Bisa dilakukan oleh pers itu sendiri ya, misalnya secara teknis melalui editorial ya. Atau bagaimana masyarakat tuh pers itu menjadi wadah kita untuk menyalurkan opini gitu. Saya misalnya kadang-kadang juga menulis di koran ya, pendapat saya, kritik saya terhadap jalannya pemerintahan misalnya. Nah, kalau pers itu sudah terkuasai oleh kepentingan yang lain ya, kepentingan mencari uang ya, bisa jadi ada hal-hal yang sebetulnya Anda perlu tahu, tapi berita yang ada di tangan pers itu akhirnya tidak disiarkan. Karena apa? Kalau disiarkan akan merugikan bagi pers itu. Kenapa merugikan? Ya karena itu terkait dengan si pemasang iklan. Mari kita ambil contoh begini. Ada suatu perusahaan yang melakukan PHK misalnya, atau tidak membayar pesangon, atau tidak membayar gaji ya, atau melakukan pencemaran lingkungan ya. Suatu perusahaan besar. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya bagi pers. Untuk apa? Mengkritisi perusahaan itu, melaporkan itu supaya publik tahu. Tapi saudara bayangkan seandainya perusahaan itu mendekati pers ya, media ya, apakah televisi, apakah cetak, apakah internet ya, mendekatinya dengan apa ya? Dengan politik iklan misalnya, masang iklan yang besar sekian halaman, atau pakai banner ya, atau pop up kalau dalam internet ya, dengan bayar cukup besar, masukan besar. Bagaimana kira-kira kita bisa membayangkan apakah media itu akan bisa kritis nggak terhadap korporasi itu? Nah, hal seperti ini saudara bisa terapkan pada hal yang lain ya. Ya, dalam gelaran pilkada yang saya pernah tulis di dalam artikel saya di Suara Merdeka ya, bagaimana calon-calon itu berlomba mencitrakan dirinya hal yang dengan baik ya. Semuanya menggunakan media, pasang iklan. Media yang sedang dipasang iklan seperti itu ya nggak akan bakal mengupasi ya, menguliti katakanlah calon legislatif ya, atau calon kepala daerah ya. Kenapa ya? Si calon itu lagi pasang iklan di tempat kita ya. Biarin dia pasang terus kali, supaya duitnya masuk terus ke kita. Jadi pers malah nggak mengkritisi. Kalau nggak mengkritisi, siapa yang rugi? Yang rugi adalah warga masyarakat kayak kita. Karena apa? Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Yang penting kita ketahui sebetulnya. Saudara ingat baik-baik ya. Sekarang ini kalau saudara buka apapun media, selalu ingat ini, apapun media lokal di tempat saudara mungkin. Kalau saudara di Cirebon, di Bandung, di Purwokerto, ada radar Banyumas, ada radar Tegal, Jogja. Saudara buka itu atau media nasional yang lain, mungkin yang saudara baca itu bukan real yang diketahui oleh media. Ada yang tidak disodorkan pada saudara. Ada yang istilahnya dimasukkan ke laci, drawer di lacinya redaksi, tidak diberitakan. Karena apa? Ya politik redaksinya demikian. Nggak diberitakan lah, jangan diberitakan ini, nanti kliennya si media itu akan tidak senang, jadi dia nggak akan pasang iklan lagi ke kita. Ya, saudara bayangkan misalnya pemerintah daerah itu juga punya anggaran iklan yang besar untuk media. Ya. Idul Fitri dia pasang besar ya, perayaan agama dia pasang besar, masuk iklan juga. Belum lagi sosialisasi program-program pemerintah daerah misalnya. Itu kan duitnya. Nah, pers itu berusaha tanda petik menjaga hubungan baik dengan
local government. Persoalannya apa? Hubungan yang kita kasih tanda petik hubungan baik itu bisa menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Karena apa? Media jadi tidak bisa kritis terhadap si pemerintah daerah itu. Nggak bisa kritis atau tidak mau kritis. Akhirnya apa saudara? Terutama kalau kita baca media lokal ya isinya hal-hal yang nggak penting. Isinya nenek kecemplung sumur, isinya bayi balita digigit ular ya. Atau ya berita seperti ini Ramadhani nggak bisa ngupas salah itu. Apa nggak punya berita yang lebih penting? Mungkin punya gitu ya. Ada korupsi markup di Kabupaten X misalnya, tapi nggak dimuat gitu, nggak ditampilkan. Kenapa? Dalam rangka tanda petik menjaga hubungan baik itu, dalam rangka fungsi ekonominya itu. Saya harap saudara mengerti ya apa yang saya maksudkan ini. Nah inilah yang membahayakan saudara dalam kehidupan pers. Tapi sisi lain memang pers tuh harus punya punya dimungkinkan untuk dijalankan dengan prinsip ekonomi memang. Karena apa ya, bagaimanapun kegiatan pers itu kan memakan biaya ya. Kita perlu cetak ya, kalau koran itu harus dicetak, harus membayar karyawan, harus bayar listrik.